steril. Kalau di rumah sakit nggak gini sekarang. Di rumah sakit sudah di packing ya, di vakum gitu di dalam plastik. Ya, jadi pasti akan berbeda mana set steril, mana yang tidak steril. Di dalam set bersih isinya harusnya ada pinset dan ada gunting. Ini nggak ada gunting. Kemudian ini set bersih ini untuk berfungsi untuk apa? Untuk membuka balutan lukanya. Ini harusnya lukanya sudah dibalut ya. Ya. Harusnya lukanya sudah ditutup. Jadi kita mau perawatan luka. Kita mau jadi kondisinya sudah ditutup biasanya. Ya. Oke. Perawatan luka tadi isi dari bak instrumen yang bersih ada pinset dan gunting. Ya. Ini kalau lukanya seperti ini. Kalau lukanya luka gangren itu biasanya dibalut pakai perban yang gulung, jadi cukup banyak balutannya dan perlu gunting gitu ya. Sedangkan untuk set sterilnya, sini kalian bisa lihat set sterilnya ada kom 2. Kom ini fungsinya untuk menaruh cairannya. Cairan apa yang digunakan untuk membersihkan luka? Bukan alkohol ya. Alkohol pasiennya jernih. Selanjutnya ada pinset anatominya 2, chirurgisnya 1, saya cukup 3 sih. Dan ada gunting baby demam atau gunting jaringan. Ya, gunting ini fungsinya untuk membuang kalau ada jaringan kulit yang sudah mati atau yang menghitam. Ya. Kemudian ada kapas lidi, ini fungsinya untuk memberikan topical terapi kalau ada salep gitu ya pada pasiennya. Ini ada di dalam sini harusnya ada kasa sterilnya. Mana kasanya ya? Nggak diambil lagi. Kalian ada kasanya ya? Udah di dalam. Kalaupun belum ada, kita masukinnya kayak gini ya, tanpa menyentuh si instrumennya. Kemudian ada mengkok. Itu adalah alat-alatnya ya yang digunakan untuk membersihkan luka. Dari tindakan membersihkan luka yang harus diperhatikan bukan hanya gimana cara bersihinnya, tapi juga kita harus tahu atau bisa melakukan pengkajian luka. Yang dikatakan luka infeksi itu kayak gimana sih? Yang tahu nggak luka yang infeksi itu kayak gimana sih cirinya? Ciri luka yang infeksi ada nanahnya, terus kemerahan, bengkak, panas, bisa panas di daerah lukanya atau pasiennya demam. Ya, kemudian terdapat jaringan pus atau nanah tadi udah. Ada darahnya, ada nanahnya, kemudian kemerahan, bengkak, panas, itu adalah tanda-tanda infeksi dari luka. Maka kita sebagai perawat harus bisa mengkaji itu. Jadi bukan main bersihin doang tanpa tahu lukanya seperti apa. Ya, kemudian ketika membersihkan luka juga harus bisa mengukur luas luka. Jadi luka itu diukur luasnya. Apalagi kalau memang pasiennya ini lukanya kayak luka DM atau luka yang kronis ya. Ya, jadi supaya tahu prognosisnya ini lukanya makin melebar atau makin mengecil sih ketika kita mengukur luas luka. Ya, oke, kita langsung ke pasiennya. Sebelumnya pastikan rekam medis pasien, lihat indikasi pasien, melakukan perawatan luka, kemudian baru ke pasiennya. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya.
Ibu, hari ini saya mau melakukan tindakan perawatan luka ya, karena kemarin Ibu habis kecelakaan, kemudian ada beberapa luka yang cukup dalam. Nah, kita lakukan perawatan setiap hari nih ya Bu ya, supaya lukanya bersih, tidak infeksi dan cepat sembuh ya. Gimana, Ibu setuju atau tidak? Setuju. Bersedia ya Bu ya. Kalau bersedia, saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Nanti waktunya kurang lebih 5-10 menit. Permisi ya Bu ya. Udah siapin alatnya, cuci tangan, pakai handscoon-nya. Handscoon bersih. Handscoon bersih juga. Handscoon bersih dulu. Nanti minta ganti aja kolek ya. Bilang tadi belum ambil handphone steril. Kemudian lupa dulu maaf. Ya Ibu maaf ya Bu ya, boleh sedikit geser. Pakai kolaknya. Saya nggak sempit ini ya kalau di tempat tidur pasien. Baru kita ambil pinset, satu pinset anatomi, yang satu pinset chirurgis. Tangan yang dominan di pinset anatomi. Ambil kapas alkohol. Kapas alkohol ini basah ya. Dia fungsinya untuk apa? Untuk membantu membuka balutannya supaya nggak sakit ya. Jadi kalian bisa basahin sini. Mulai ya Bu ya. Kalau sakit boleh bilang ya Bu ya. Sebenarnya kenapa sih Bu nggak pakai tangan? Bisa ya pakai tangan ya? Bisa nggak pakai tangan? Bisa. Bisa aja lebih gampang, malah cuma takutnya kontaminasi tangannya karena kan pakai handphone bersih. Ya. Jadi kita bisa ambil si rasanya dengan teknik memutar seperti ini ya. Jadi diputar, jangan main diangkat gitu. Takutnya ada yang nempel rasanya. Ya, dia taruh sini. Lalu kita bisa observasi si luka. Nah, di sini observasi lukanya. Kalau kelihatannya ada nanahnya, boleh kita pinset sini. Maaf Bu ya, ini saya keluarin dulu nanahnya ya. Biar nanti tinggal dibersihin. Ya, lihat luka, kaji lukanya. Lihat ada tanda-tanda infeksi nggak? Ada kemerahan ada pus atau nanah ada. Kemudian sini kalau kita lihat kedalaman lukanya cukup dalam ya. Lalu kalau bisa lihat ini ada tulangnya yang udah kelihatan. Nah, setelah dikaji lukanya, kita bisa mengukur pakai penggaris. Ini ceritanya penggaris luka ya, ceritanya. Berarti ada angkanya ya. Diukur panjangnya, jangan sampai kena lukanya ya. Diukur panjangnya luka berapa? Oh, 7 cm, lebarnya berapa? 5 cm, kedalamannya kira-kira 2 cm. Bisa kita catat. Selanjutnya kita mulai untuk membersihkan luka. Ya Bu, kita mulai ya Bu ya. Ini handscoon-nya dua-duanya lepas, handscoon bersihnya. Kemudian taruh bawah, bengkok satu lagi dideketin, ya. Kemudian kita bisa pakai handscoon. Pakai handscoon sterilnya satu dulu, jangan langsung dua-duanya dipakai. Yang tangan dominan aja. Ini nggak boleh pegang pakai ini ya, karena luarnya tidak steril. Ya, apa saya ini? Nah, baru kalian boleh pegang dalamnya. Boleh saya pegang ini? Boleh. Kalau ini? Nggak boleh. Nggak boleh. Haram ya. Ini ambil bengkoknya.
Kemudian tangan yang lo pakai fungsinya adalah untuk ambil NaCl. Ya, kita taruh NaCl-nya, kemudian taruh betadinnya. Ya, tapi kalau sekarang tuh udah gak pakai betadin ya, jadi cuma bersihin aja NaCl terus pakai topical terapi. Ya, lalu kita bisa pakai handscoon satu lagi nih. Ya, boleh kalian buang dulu. Awas jangan sampai kena yang lain. Ya, kalau udah pakai ini ingat jangan begini, begini, ya. Jaga kesterilan si handscoon-nya dengan memposisikan handscoon-nya posisi yang tepat, ya. Yang kiri insert chirurgis, yang kanan anatomi. Kemudian kita mulai masukkan kasanya ke NaCl, lalu bisa diperas ini. Bagian yang pegang ini adalah yang anatomi, ini yang chirurgis. Kenapa? Karena dia bisa bantu buka kulit atau bagian yang licin. Oke Bu ya, kita mulai dengan memutar seperti ini ya. Cara sirkulasi. Agak ditekan, oke Bu ya. Tangannya dibersihkan. Ya, nggak ada kasanya lagi nih. Ceritain kasa baru ya. Kemudian bisa kalian ambil lagi kasanya sampai benar-benar bersih. Ini teknik pencucian luka dengan cara di swab. Ya, di swab. Kalau beda lagi kalau kakinya yang luka tuh sekaki, tapi nggak sekaki. Ya, kalau kakinya semuanya luka, jadi kena luka bakar atau dia luka gangren pada KCDM, ya, itu bukan pakai pengalasnya bukan kayak taplak lagi, temperat lagi dan pakai plastik. Dan teknik pencucian lukanya bukan di swab, kalau tadi kan di swab ya, tapi disiram. Disiram tuh berarti korbanin satu yang yang tidak steril, ya, baru kita siram. Ya, selanjutnya dipastikan di swab lagi itu boleh. Yang penting tangannya udah pegang lagi yang steril. Ya, bisa dikompres di sini. Nah, kalau di rumah sakit itu biasanya langsung pakai tangan. Ya, jadi karena pakai handscoon steril, sebenarnya nggak apa-apa, isoter masuk. Yang penting tangan handscoon kita jangan sampai kena lukanya langsung. Ya, bisa. Tapi teknik yang benarnya pakai pinset untuk mengurangi kontaminasi. Oke, kalau udah semua, ya, bisa kita pakaikan topical terapi. Topical terapinya berarti ini masih steril ya. Yang ini saya onin. Yang satu tangan untuk ambil topical terapi. Saya ada salepnya. Ini salepnya boleh taruh di sini. Ini kalian olesin di sini. Nanti kita kasih. Ya. Kemudian kalau sudah, boleh kita bisa pakaikan ini nih, Supratul nih. Ya, si Supratul ini mesinnya dia ini plastiknya ya, harusnya dia jaring-jaring gitu ya. Dibuang nih kayaknya sama kelas sebelumnya. Ya, jadi kayak jaring-jaring kasa ini, dan itu fungsinya sebagai obat. Ya, taruh di sini. Kemudian baru terakhir kita ambil kasa yang steril. Ada sisain di sini ya. Nah, kasanya ini ya. Ambil lagi kasanya, lalu sampai benar-benar semuanya kemudian diplaster kembali. Boleh. Biasanya kalau lukanya segede gini, nggak mungkin wound dressingnya kayak gini. Ya, kasih yang anti air atau yang kayak gini, pasti bisa kalian pakai. Ya, diukur dulu mana
habis bersihin lukanya pakai NaCl, kalian bisa lakukan pengguntingan luka pada jaringan kulit yang mati gitu ya. Misalnya ada yang udah hitam nih, kalian cabut. Nanti sebelah sini ya. Ini berarti dilakukannya habis lukanya dicuci. Dibersihkan. Baru setelah itu dipasang, dikasih salep atau sulfatul, baru ditutup pakai pasang. Jadi pastikan bagian dalam lukanya benar-benar steril dan tertutup. Steril itu artinya rasanya ini benar-benar steril gitu. Jadi jangan sampai terkontaminasi sama handphone kita yang udah nggak steril. Ya, ini ditutup. Biasanya kalau di rumah sakit itu plasternya tuh udah sama kasanya nih, jadi tinggal pasang. Sampai rapet lah dan yang rapi gitu ya, jangan berantakan. Ya udah selesai gitu.